Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan ya. Di pertemuan sebelumnya, kita membahas penerapan Internet Gateway atau NAT pada device mikrotik. Namun, tidak hanya itu, kita juga membahas apa itu source dan destination NAT yang ada pada mikrotik, termasuk perbedaannya. Nah, setelah kita menerapkan Internet Gateway atau NAT ini pada mikrotik, kita akan mencoba menerapkan metode NAT ini pada router Cisco. Sebelum kita masuk pada pembahasan inti kita yaitu NAT pada Cisco, saya akan sedikit menjelaskan kembali apa itu NAT secara singkat. NAT adalah metode translasi IP private menjadi IP public. Agar dapat berkomunikasi dengan internet, kita harus meregistrasikan alamat IP private kita menggunakan alamat IP public. Sehingga atau seperti yang kita tahu bahwa NAT pada mikrotik itu dibagi menjadi dua, yaitu SRC NAT atau source NAT dan DST NAT atau destination NAT. Nah, pada Cisco pun terdapat dua terminologi secara umum, yaitu inside dan outside. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas pada slide selanjutnya bersama saya, Muhammad Awaludin. NAT akan mentranslasikan alamat IP sehingga IP address pada jaringan lokal dapat mengakses IP public yang ada di jaringan WAN. NAT mentranslasikan alamat IP private untuk dapat mengakses alamat host di internet dengan menggunakan alamat public pada jaringan tersebut. Tanpa hal itu, atau NAT, tidak akan mungkin IP private pada jaringan lokal bisa mengakses internet. Poin-poin penting yang ada pada NAT, yang pertama itu berfungsi untuk menerjemahkan atau merubah IP seperti IP private menjadi IP public. Yang kedua, IP private sendiri tidak dapat digunakan dalam internet. Maka dari itu, kita harus menerjemahkan IP private tersebut ke dalam IP public dengan menggunakan NAT. Lalu yang ketiga, dapat digunakan apabila terdapat suatu server lokal yang ingin diakses menggunakan internet, maka digunakan IP public dan PAT atau Port Address Translation. Pada router Cisco terdapat dua interface NAT, yaitu yang pertama ada inside, lalu yang kedua ada outside, di mana inside ini adalah traffic yang masuk ke interface router yang berasal dari local network atau jaringan lokal. Lalu ada outside, di mana outside ini adalah traffic yang keluar dari interface router yang menuju ke destination atau internet. Pada router Cisco pun terdapat NAT terminologi. Nah, NAT terminologi ini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada inside local address, lalu ada outside local address, ada inside global address, yang terakhir ada outside global address, di mana untuk inside local address adalah source address sebelum translasi. Dia masih berbentuk IP private. Lalu yang kedua ada outside local address, di mana outside local address itu adalah destination
address sebelum translasi dan masih berbentuk IP private. Lalu ada inside global address adalah inside host setelah translasi. Ini sudah berbentuk IP public. Lalu yang terakhir ada outside global address, di mana artinya adalah outside destination host setelah translasi. Ini berbentuknya IP public. NAT pada Cisco itu ada 3, atau Cisco ini bisa menjalankan 3 NAT tersebut. Yang pertama ada static NAT, lalu ada dynamic NAT, yang terakhir ada overloading NAT. Static NAT adalah satu IP private yang ditranslasikan ke satu IP public, atau sering dibilang one-to-one mapping. Dynamic NAT adalah jumlah IP public yang disediakan harus sejumlah IP private yang ditranslasikan, dan NAT jenis ini jarang sekali digunakan karena IP publicnya harus ada banyak, jadi harus disesuaikan dengan jumlah IP private. Nah, yang terakhir ada overloading NAT atau Port Address Translation (PAT). Nah, akses internet menggunakan satu IP public, dan ini yang sedang banyak digunakan. Oke, kita masuk pada lab static NAT yang ada pada Cisco. Untuk langkah sederhananya, yang pertama, buat translasi NAT dari source IP private ke destination IP public. Yang kedua, tentukan interface inside NAT. Lalu yang ketiga, tentukan interface outside NAT. Yang terakhir, buat default route sebagai gateway. Untuk lab source NAT ini kita akan melakukan NAT agar klien 1 dan klien 2 ini dapat terhubung ke server, yang dimana server ini diibaratkan sebagai jaringan internetnya atau jaringan publiknya. Sebelum melakukan proses NAT, kita akan daftarkan terlebih dahulu IP-IP yang akan digunakan pada setiap device dan interface. Untuk klien 1, IP-nya sebagai berikut. Menggunakan 192.168.10.10/24, DNS-nya gateway-nya ke 10.1, terus DNS-nya 888. Untuk klien 2, IP-nya 192.168.10.20, gateway-nya 10.1, DNS-nya 8888. Untuk servernya kita menggunakan IP 8888. Nanti gateway-nya ada di 888.1, terus DNS servernya nggak usah diisi. Oke, kita isi IP di wireless di router 1 terlebih dahulu. No, enable config terminal in gig 01 IP add 888.1.255 no shoot in gig 00 IP add. Ini yang ke arah router NAT ya, 27 114 214 1 2550 no shoot. Oke, kita masuk ke router NAT, sama ini juga dimasukkan IP-nya, config terminal in gig 00 IP add 27 114 214 2 0 no shoot in G01 IP add 192 168 10 1 no shoot. Oke, setelah IP-nya terpasang semua, kita di fast track dulu nih biar connect semua. Kita akan lakukan
NAT-nya pada router NAT ya. Pertama kita bikin NAT listnya dulu. Caranya IP NAT inside source static, masukkan IP kliennya, IP ya, bukan network, 192.168.10.10 ke alamat IP publiknya. Di sini alamat IP publiknya adalah untuk router NAT ini 27.114.12.2. Jadi di sini kita masukkan 27.114.214.2. Kita bikin lagi IP NAT inside source static 192.168.10.20 27.114.214.2. Jadi untuk static NAT ini, NAT-nya itu bukan networknya, tapi IP si kliennya langsung. Beda sama mikrotik. Kalau mikrotik dia langsung network si kliennya di NAT ke satu alamat IP address public. Oke, ketika IP NAT ini sudah dibikin, kita tentukan dulu nih. Kita tentukan mana output, mana inputnya, mana inside, mana outside-nya. Inside itu yang mengarah ke interface lokalnya. Jadi in gig 01 ini adalah interface yang ke arah lokal, IP NAT inside side, terus in gig 00 IP NAT outside. Ini yang outside ini yang mengarah ke jaringan WAN-nya atau jaringan internetnya. Oke, lalu habis itu kita pasang IP root, default root, IP root 000000. Terus kita masukkan gateway dari IP publiknya 27.114.214.1. Oke, kita lihat dulu tabel NAT-nya dengan cara show IP NAT translation. Nah, di sini sudah ada inside global ini, inside lokalnya ini. Kita coba lakukan ping dulu pada kliennya. Oke, kita coba ya, ping. Oh, ini udah ada. Matikan dulu. Set. Ini aja. Ping 888. Oke, terkoneksi ya, padahal tidak ada routingan di sini. Oke, sini kita coba ping 888. Oke, coba kita buka webnya, bisa gak ya? 888. Oke, bisa. Oke, itu untuk lab source NAT. Oke, kita masuk ke lab yang kedua, lab overloading NAT atau PAT ya, port address translation. Untuk langkah sederhananya, yang pertama tentukan permit ACL atau access list private networknya. Yang kedua, tentukan interface IP publiknya. Yang ketiga, buat translasi NAT dari source private IP dan port ke destination public IP dan portnya. Yang keempat atau yang terakhir, buat default root sebagai gateway. Kita masuk pada lab destination NAT atau DST NAT ya. Kita akan membuat sebuah port forwarding di mana nanti laptop yang terkoneksi dari jaringan publik ini akan mengakses web server lokal yang berada di office. Nantinya ketika laptop mengakses IP public si router yang ini akan dibelokkan dan diteruskan ke web server yang dituju.
Nah, misalkan kayak gini, ketika nanti si laptopnya mengakses IP publiknya 103.992.2.2.80.10 itu langsung membuka atau akses web server 1. Lalu ketika si laptop itu mengakses 2.2.80.20 itu akan mengakses web server 2. Nah, seperti halnya di lab SourceNet ya, kita akan masukkan semua IP yang digunakan pada interface-nya masing-masing semuanya. Terus kita akan membuat DHCP server di sini di router one ya yang mengarah ke si laptop. Karena kan emang biasanya ketika HP atau laptop yang connect pakai modem atau dari jaringan-jaringan internet ISP, pasti dia mendapatkannya IP DHCP kan. Jadi kita buat semirip mungkin dengan jaringan WAN. Begitu. Oke, kita langsung masukkan aja IP-nya ya. Pertama di si router one dulu. Ini no enable config terminal in gig 01 IP add 172.16.101 no shoot. Oke, in gig 00 IP add 103.99.224.1 no shoot. Oke, kita masuk lagi ke router NAT. No config terminal in gig 00 IP add 103.99.224.2.255 no shoot. Oke, terus yang ke arah jaringan lokalnya in gig 01 IP add 192.101 no shoot. Oke. Nah, untuk IPC servernya ini ya. IP-nya 192.168.100.10/24, gateway-nya ke 100.1. Di sini 100.1 ya untuk interface gig 0/1-nya. Ini untuk server 2 100.20, gateway-nya 101. Oke, habis itu kita bikin DHCP dulu untuk si laptopnya karena laptopnya belum mendapatkan IP. Caranya IP DHCP pool, kasih nama poolnya public. Oke, masukkan networknya 172.16.100.255 terus default rootnya 172.16.101. Terus DNS-nya kita kasih alamat IP. DNS-nya kita kasih alamat IP ini aja, si IP public router NAT-nya 103.99.224.2 sheet. Terus IP DHCP excluded address 172.16.101. Oke, coba kita cek di sini apakah sudah bisa. Oke, sudah ya. Oke, sudah dapat IP. Coba kita tes ping di sini. Ping 172.16.101. Oke, sudah bisa. Oke,
Setelah IP address terpasang semua, lalu DHCP sudah bisa, semua laptop dan server-servernya sudah ada IP-nya, saatnya kita bikin NAT-nya. NAT-nya itu ada di atau dimasukkan di router NAT ya, dimana router NAT ini bukan berdampingan sih, router yang di antara jaringan WAN dan jaringan LAN kayak gitu. Sini. Yang pertama kita akan membuat akses list dulu, akses list 1 permit, terus kita masukkan lokalnya 192.168.100.0, terus di sini wildcard 255. Ini adalah netmask tapi dibalik gitu, dikurang. Oke. Terus habis itu kita bikin NAT listnya, IP NAT inside list 1, masukkan IP publicnya 103.99.224.2 overload. Oh, di sini kurang source kurang udah. IP NAT inside source list 103.99.224.2 overload. Ini nggak bisa, ini berarti kok oke, karena dia nggak mau pakai IP public, kita masukkan interface-nya aja. Interface gig 00 kelihatannya, gig 0/0, terus overload. Oke, perintahnya ini ya, IP NAT inside source list 1 interface gigabit ethernet 0/0. Ini yang mengarah ke si IP publicnya, interface publicnya, overload. Lalu kita buat lagi NAT-nya inside source static TCP. Kita masukkan IP server lokalnya tadi 192.168.110 port 80 karena kita akan membelokkan web. IP publicnya 103.99.224.2 port 8010. Ntar kita buat lagi di sini. Ini diganti 20. Ini juga 20. Bentar. Lalu kita tentukan lagi interface input dan outputnya, atau interface inside dan outside-nya. In 00 IP NAT outside, in 01 IP NAT inside. Lalu kita bikin IP root atau default root ya, 000000. Kita masukkan gateway si IP publicnya 103.99.224.1. Bentar. Lalu kita cek di sini show IP NAT translation. Nah, di sini ada ya protokolnya TCP. Ketika dia masuk inside globalnya, ketika ada yang akses ini, maka inside lokalnya dia akan dialihkan ke ini. Sama halnya ini, akan dialihkan ke sini. Oke. Nah, untuk webnya di sini kakak sudah edit ya. Untuk
server web 1 nanti ada tulisan web server 1. Terus untuk web server 2 di sini ada tulisan web server 2 ya. Maaf, kita fast track dulu. Fast track tuh ini ya. Kita coba akses di sini. Coba 103.99.224 port 8010. Ini, nah, bisa ya. Padahal di sini tidak ada NAT, tidak ada routing. Coba kasih 20. Nah, masuk ke web server 2. Oke, itu untuk destination NAT port forwarding ya. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti dengan Internet Gateway atau NAT pada Cisco? Mungkin konsep atau konfigurasi ini jarang sekali digunakan pada real jaringan di office atau dimanapun. Karena Cisco lebih cocok menggunakan routing langsung, mau itu routing statik atau routing dynamic. Jadi, kesimpulan untuk materi ini adalah NAT pada Cisco memiliki beberapa jenis dari statik sampai ke overloading NAT dan memiliki 4 terminologi yang bisa dilihat pada perintah Show IP NAT Translation. Kakak harap kalian mempraktekkan semua lab-labnya dan agar bisa dan paham bagaimana NAT berjalan pada Cisco. Demikian materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semangat belajar, sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.